sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan Natasha. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice. Selasa 23 September 2025 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh bersyukur saya Herna dari Pontianak di Bumi Katulistiwa kembali menyapa para sahabat. Puji Tuhan, menjadi harapan dan doa kita bersama akan anugerah kesehatan, kasih, damai, sukacita, bahagia, sejahtera senantiasa dicurahkan Allah Bapa atas hidup kita ya. Dengan memohon tuntunan terang Roh Kudus, mari kita renungkan bacaan Injil hari ini tanggal 23 September 2025 menurut Santo Lukas bab 8 ayat 19 sampai dengan 21. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Daily Fresh Juice yang terkasih, saat merenungkan perikop ini, saya teringat akan sharing seorang teman yang pada satu hari Minggu pagi hendak berangkat misa. Kemudian dia mendapat kabar bahwa tetangga dekatnya, seorang ibu lansia yang hanya tinggal berdua dengan suster, jatuh sakit. Dia harus memilih apakah tetap berangkat misa atau membawa ibu ini pergi berobat. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengikuti misa pagi di hari Minggu tersebut, tapi mengantar tetangganya itu berobat ke dokter, menemani dan menunggui sampai menjelang malam hingga keluarga sang ibu ini datang dari luar kota. Perbuatan terpuji teman ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekedar mendengarkan firman, tetapi juga telah menjadi pelaku firman yang nyata bagi sesama. Sebagaimana dalam perikop Injil hari ini, Yesus menekankan kepada kita pentingnya taat dan setia mendengarkan dan melakukan firman, dan dengan demikian menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi saudara, saudari, bahkan ibu baginya. Jadi bukan soal darah atau keturunan secara biologis. Tuhan terus berbicara kepada setiap dari kita tanpa terkecuali hingga detik ini. Meskipun ya bukan melalui suara yang dapat ditangkap oleh panca indera kita secara langsung ya, namun melalui banyak cara. Misalnya bacaan Alkitab harian, podcast rohani seperti ya dari Fresh Juice ini, atau dalam hubungan bersama keluarga, lingkungan sekitar, dan berbagai peristiwa lainnya. Dan jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti rindu kan mencari dan mendengarkannya dengan seksama. Tidak perlu pembenaran diri. Lebih asik scroll berita media sosial di layar HP karena nggak mau FOMO kurang update berita. Atau tunggu nanti sajalah saat sudah tidak sibuk atau lebih berumur. Saya takut dicap sok kudus kalau terlalu rohani, nanti diolok-olok teman, dan lain-lain. Hidup
adalah pilihan. Dan kita perlu bijak memilah dan memilih mana hal yang perlu kita perjuangkan dan mana yang perlu dikesampingkan atau bahkan dihilangkan. Yang sulit biasanya untuk memulai ya, tapi dengan tekad besar kita siapkan waktu khusus 3 atau 5 menit. Tenangkan hati, jangan terpengaruh oleh berbagai hal, tidak terburu-buru, dan berdoa sungguh-sungguh mohon tuntunan terang Roh Kudus. Miliki kerendahan hati seperti Nabi Samuel. Saat dia masih kecil, dia belum mengerti saat Tuhan memanggilnya. Hingga Nabi Eli berpesan, jika sampai ketiga kalinya dia mendengarkan suara Tuhan lagi, katakan, Tuhan, berbicaralah, aku mendengarkan. Datang kepada Tuhan dengan jujur, terbuka, mau taat, murni tanpa tendensi apa-apa, dan lembut mau diubah, diajar sepenuhnya. Saat membaca firman, ulangi secara perlahan untuk direnungkan. Tanyakan kepada Tuhan apa yang mau Dia maksudkan bagi kita. Sebab firman-Nya sungguh mau mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran yang memerdekakan dari dosa dan maut dengan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Santa Teresa Avila mengatakan, doa yang paling kuat dan diterima Tuhan adalah doa yang menghasilkan buah yang terbaik dengan tindakan nyata. Maka, jangan berhenti hanya berdoa dan mendengarkan. Namun, terlebih penting adalah menjadi pelaku firman, supaya tidak membodohi diri sendiri. Menjadi pelaku firman memang banyak tantangannya ya, karena belum tentu apa yang diperintahkan kepada kita adalah sesuatu yang bisa dengan mudah kita kerjakan. Contohnya, saat firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Apakah mudah untuk mengasihi seseorang yang sudah berbuat jahat kepada kita? Memusuhi orang yang membenci kita itu mudah. Tapi dapat mengasihi orang yang menjadi musuh kita itu hal yang luar biasa. Meskipun sulit dan rasanya mustahil, tapi firman merupakan perintah Tuhan yang wajib ditaati. Karena kita adalah anak-anak terangnya yang istimewa, bukan anak-anak dunia. Wujud nyata tindakan doa, kasih, empati kepada setiap pribadi yang kita jumpai, entah itu keluarga, tetangga, sahabat, mereka yang terpinggirkan, atau bahkan orang asing sekalipun, dengan sendirinya itu mencerminkan Tuhan kita yang Maha Kasih, memberi makan yang membutuhkan, menolong mereka yang sedang berkesusahan dan dalam pergumulan, menawarkan bantuan bagi mereka yang sedang berbeban berat, dan lain-lain. Perlahan kita diubah dan dibentuk serupa dengan karakter Tuhan Yesus. Buat mereka yang tadinya egois, cuek dengan keadaan orang lain, dia dapat menjadi orang yang lebih dapat toleransi dan peduli. Yang suka marah-marah berubah menjadi lebih sabar dan lain-lain. Jadilah saksi Kristus yang kuat dan teguh dengan mendengar dan menjadi pelaku firman. Amin. Roh Kudus memampukan, Bunda Maria menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 September 2025. Terima kasih kepada Ibu Hernawati untuk renungannya hari ini.
kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.